Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya sahabat cahaya iman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai akhirat dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Belakangan ini ada satu topik yang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di kalangan umat muslim, yaitu fatwa haram tentang sonhorek. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apa itu sonhorek? Mengapa sampai diharamkan? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Dan bagaimana respon berbagai pihak, khususnya dari bos sonhorek itu sendiri? Mari kita dalami bersama, agar pemahaman kita menjadi lebih jelas, dan kita bisa mengambil sikap yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Apa sebenarnya sonhorek? Sonhorek atau yang sering disebut juga sound system karnaval adalah seperangkat alat pengeras suara dengan kekuatan yang luar biasa besar. Alat ini sering digunakan dalam acara-acara keramaian, karnaval, pawai, atau kegiatan lain yang tujuannya untuk memeriahkan suasana. Apalagi sebentar lagi menuju 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Festival sonhorek akan semakin masif. Namun sayangnya kemeriahan yang dihasilkan oleh sonhorek ini seringkali melewati batas kewajaran. Suara yang dihasilkan sangat keras, bahkan sampai menggetarkan tanah dan membuat benda-benda di sekitar bergetar. Getaran dan dentuman bass yang kuat itu bukan hanya mengganggu pendengaran, tapi juga bisa menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Kaca-kaca dan bahkan tembok rumah warga yang dilewati sonhorek pun tak jarang ada yang retak, saking kuatnya bass dari sonhorek. Atap rumah, pohon, atau apapun itu yang menghalangi jalan yang dilewati sonhorek akan disingkirkan. Tentu ini sangat di luar batas kewajaran. Walaupun pihak dari penyelenggara ada yang mengatakan bahwa apapun yang rusak disebabkan oleh sonhorek akan diganti. Tak hanya sebatas suara, di festival sonhorek pun selalu diiringi oleh para remaja, khususnya perempuan yang berjoget dan memamerkan aurat. Wajar saja jika sonhorek mendapatkan fatwa haram. Jangankan festival sonhorek, acara maulid pun jika ada wanita-wanita berjoget dan memamerkan aurat bisa menjadi haram acaranya. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur setelah melalui kajian yang mendalam dan musyawarah panjang secara resmi mengeluarkan fatwa haram untuk penggunaan sonhorek. Fatwa ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. MUI adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kemaslahatan umat, membimbing umat sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa alasan kuat mengapa sonhorek ini difatwakan haram, dan ini perlu kita pahami dengan jelas. Alasannya antara lain: 1. Menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketenangan lingkungan. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah menjaga ketenangan dan kenyamanan bersama. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suara sonhorek yang sangat keras jelas-jelas melanggar prinsip ini. Ia menimbulkan kebisingan yang luar biasa, mengganggu istirahat orang, mengganggu ibadah, dan bahkan bisa membuat anak-anak kecil serta orang tua ketakutan atau orang sakit merasa tidak nyaman. Bukankah kita diperintahkan untuk tidak saling mengganggu? Untuk alasan nomor 1 ini sebenarnya sangat sesuai dengan beberapa video keresahan sonhorek yang beredar. Misalnya bos sonhorek tidak mau berhenti memutar musik padahal saat sedang azan. Lalu juga ada video warga yang cekcok karena merasa terganggu.
Kedua, merusak kesehatan pendengaran. Kesehatan adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita jaga. Suara yang terlalu keras dapat merusak sel-sel pendengaran secara permanen. Banyak kasus menunjukkan bahwa paparan suara keras dari sound horeg menyebabkan gangguan pendengaran, mulai dari telinga berdengung hingga penurunan fungsi pendengaran. Dalam Islam, merusak diri sendiri dan orang lain itu diharamkan. 3. Menimbulkan kerusakan fisik dan potensi kecelakaan. Getaran kuat yang dihasilkan sound horeg bisa menyebabkan keretakan pada bangunan, jendela bergetar pecah, bahkan hingga merusak pondasi rumah. Selain itu, dalam beberapa kasus, sound horeg yang ukurannya sangat besar dan berat ini pernah menelan korban jiwa, baik karena tertimpa atau karena kecelakaan lainnya. Bukankah menjaga jiwa dan harta adalah bagian dari syariat Islam? 4. Pemborosan. Biaya untuk menyewa atau membuat sound horeg ini tidaklah sedikit. Sumber daya dan harta yang dikeluarkan untuk hal yang justru menimbulkan kemudaratan dan bukan kemaslahatan adalah bentuk pemborosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. 5. Dikhawatirkan menimbulkan maksiat dan kegaduhan. Acara-acara yang diiringi sound horeg seringkali menimbulkan kerumunan besar, bahkan tak jarang memicu kericuhan, perkelahian, atau perilaku-perilaku tidak terpuji lainnya, seperti memamerkan aurat, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Lingkungan yang bising dan terlalu ramai bisa menghilangkan kontrol diri dan membuka celah bagi kemaksiatan. Islam selalu menganjurkan ketertiban dan menjauhi hal-hal yang memicu fitnah atau kerusakan. Namun MUI Jawa Timur memang memberikan catatan pengecualian. Penggunaan pengeras suara dalam batas wajar, sesuai kebutuhan, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, hukumnya tidak haram. Artinya yang diharamkan adalah sound horeg yang berlebihan, yang menimbulkan dampak negatif secara nyata. Ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut sangat hati-hati dan adil, tidak mengharamkan penggunaan pengeras suara secara mutlak, melainkan pada penggunaannya yang berlebihan dan merugikan. Fatwa MUI Jawa Timur ini tentu saja menuai berbagai tanggapan. Pertama, ada tanggapan yang mendukung. Pertama, ada dari pimpinan daerah Muhammadiyah Trenggalek, menyambut baik dan mendukung penuh fatwa ini. Mereka memahami bahwa tujuan fatwa ini adalah menjaga ketentraman masyarakat dan mencegah kemudaratan. Ini jelas dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan maslahat dan menolak mafsadat atau kerusakan. Kedua, banyak ulama dan dai di berbagai daerah juga menyatakan persetujuan mereka. Mereka menegaskan bahwa prinsip Islam adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sound horeg dengan segala dampaknya jelas-jelas termasuk dalam kategori darar atau bahaya. Lalu ada dukungan dari warga masyarakat yang selama ini terganggu oleh kebisingan sound horeg. Juga banyak yang menyambut gembira fatwa ini. Bagi mereka, ini adalah solusi atas masalah yang sudah lama mereka rasakan. Lalu ada juga tanggapan dari politisi seperti Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mencoba melihat dari sudut pandang ekonomi. Ia berpendapat bahwa jika sound horeg ini bisa membantu ekonomi masyarakat, maka harus dibantu. Namun ia juga menambahkan, bantu ekonomi boleh, bikin ricuh jangan. Pernyataan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara pertimbangan ekonomi dan kemaslahatan umum. Bagaimana menurut Anda? Nah, yang nyeleneh justru adalah tanggapan dari pengusaha sound horeg. Beberapa di antaranya merasa keberatan dan berpendapat bahwa fatwa ini tidak bisa dipukul rata. Mereka berdalih bahwa sound horeg ini adalah bagian dari mata pencaharian mereka. Berikut beberapa pernyataan pengusaha sound horeg. Soundmu haram, mlebu neraka kapok. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Sound haram ha? Oh, sound horeg haram piye? Sound horeg haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngarom lek. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Jadi dosae ruwe lek wis bar mati. Wes angel iki. Sing haram apa nih? Berarti ya didelok ae to. Gara-gara sound horeg ning burine nek opo. Apa gawe kendaan. Lah kuwi mbok karomne ra apa-apa. Terus tinggi perjudian barang kuwi haram ra apa-apa. Dancer barang kuwi sing ora patek klamben kuwi haram ndak apa-apa. Tapi lek son horeg kok haramne jan
Peh, mbok yo didelok sik. Ditinjau kembali omonganmu ya toh. Peh, sera bener wi. Peh, sera bener wi. Peh, sera bener wi. Ibarat toh. Pokoknya wis kaya wis tau roh swarga karo neraka ya toh. Lek pengen roh kuwi mati osek. Lek pengen roh kuwi mati osek. Golek baru roh ya toh. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi, belum ada sejarahnya, terus telinganya rusak gara-gara sound horeg itu tidak ada. Saudara seiman, dalam menghadapi perbedaan pandangan ini, kita sebagai muslim harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari hal terkecil hingga terbesar. Tujuan utama syariat adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Mari kita kuatkan argumen mengapa kita harus berpihak pada fatwa haram sound horeg yang berlebihan ini. 1. Dampak negatif lebih besar daripada manfaat. Meskipun ada yang mengklaim bahwa sound horeg bisa menggerakkan ekonomi atau memeriahkan acara, dampak negatifnya jauh lebih besar dan lebih merugikan. Gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, potensi kecelakaan, dan polusi suara adalah kemudaratan yang nyata dan tidak bisa dianggap remeh. Bisakah kita membenarkan sesuatu yang merusak demi kemeriahan sesaat? Bagaimana menurut Anda? Bukankah Islam mengajarkan kita untuk mengutamakan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok? 2. Prinsip maslahat dan mafsadat. Dalam usul fikih atau dasar-dasar hukum Islam ada kaidah menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam kasus sound horeg, kemudaratan yang ditimbulkan sangat jelas, sementara manfaatnya jika ada seringkali terbatas pada segelintir orang atau momen tertentu, dan ada alternatifnya, bisa diganti dengan acara lain yang tidak mengganggu. 3. Menjaga hak orang lain. Setiap muslim memiliki hak untuk hidup tenang, beribadah dengan khusyuk dan tidak terganggu. Suara bising yang berlebihan merampas hak-hak dasar ini. Bagaimana kita bisa sholat dengan tenang jika telinga kita dihantam dentuman bas yang dahsyat? Bagaimana anak kecil bisa tidur nyenyak? Bagaimana orang sakit bisa beristirahat? Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak sesama muslim. 4. Mencegah pemborosan dan pelampauan batas. Islam mengajarkan kesederhanaan dan melarang pemborosan. Penggunaan sound system yang sedemikian rupa hingga mengganggu dan merusak adalah bentuk pelampauan batas dan pemborosan yang tidak dibenarkan, apalagi jika dikaitkan dengan potensi maksiat yang mungkin terjadi di tengah keramaian tersebut. 5. Peran ulama sebagai penjaga umat. MUI sebagai representasi ulama di Indonesia memiliki peran penting dalam membimbing umat. Fatwa yang dikeluarkan adalah hasil dari kajian para ahli agama yang mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Kita sebagai umat harus menghormati dan mengikuti bimbingan ulama, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Nah, fenomenanya sekarang sudah mulai ada sound horeg berlogo halal yang ditempel sendiri mulai muncul. Ini adalah upaya untuk menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya sudah jelas bahayanya. Kita harus berhati-hati dengan hal semacam ini. Hal itu bukan hanya tentang bahan baku, tapi juga tentang cara penggunaan dan dampaknya. Jika penggunaan suatu barang membawa kemudaratan, maka logo halal tidak akan mengubah esensi bahayanya. Ibaratnya menempel logo halal di minuman beralkohol. Saudaraku cahaya iman, fatwa haram sound horeg oleh MUI Jawa Timur adalah langkah yang tepat dan berani untuk menjaga kemaslahatan umat. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa hiburan boleh saja, tapi tidak boleh melampaui batas syariat dan merugikan orang lain. Mari kita dukung fatwa ini dengan sepenuh hati. Mari kita edukasi keluarga dan lingkungan kita tentang bahaya sound horeg. Mari kita utamakan ketenangan, kesehatan, dan kenyamanan bersama daripada kemeriahan sesaat yang penuh mudarat. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk selalu mengutamakan kebaikan, menjauhi keburukan, dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hikmah dan kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk like, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, dan share video ini seluas-luasnya. Dan bagi yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.